Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan yang berbahagia, kita berkumpul bersama pada siang hari ini dalam rangka dedikasi gereja kita, Stasi Santa Maria Ratu Surgawi Sarong, yang merupakan salah satu stasi dari paroki Santo Yohanes Rasul Minanga. Dan dalam pengantar tadi disampaikan bahwa gedung gereja ini mulai dibangun tahun 2017. Tongan teh. Tongan lepas. Ya. 2017 yang meletakkan batu pertama waktu itu pastor paroki, Pastor Philips, ya. 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 Tahun 2017, ya. Nah, kalau kita hitung ke belakang berarti tidak sampai 10 tahun, ya. Ya. Tidak sampai 10 tahun. Ini luar biasa. Dibandingkan dengan Bait Allah Yerusalem yang tadi kita dengarkan dari bacaan Injil, itu dibangun berapa lama? 46 tahun, ya. 46 tahun. Maka kita berikan aplaus kepada panitia pembangunan, khususnya seluruh umat Stasi Bunda Maria Ratu Surgawi Sarong, luar biasa, ya. Baik. Jadi kita berkumpul bersama dalam rangka dedikasi atau pemberkatan gereja ini. Tetapi seperti liturgi yang nanti akan kita jalani bersama, bahwa pemberkatan gedung gereja ini sekaligus dirangkaikan dengan penerimaan sakramen Ekaristi dan sakramen Krisma. Nah, ini menunjuk bukan lagi pada gedung, tetapi pada manusia, pada kita, umat di Stasi Sarong ini, ya. Maka ketika ditanyakan apa sesungguhnya inti makna pokok dari persekutuan kita pada siang hari ini yang didedikasikan bukan pertama-tama gedung, tetapi kita ini, manusia ini, hidup kita yang didedikasikan, yang diabdikan demi kemuliaan Allah, dan supaya semakin menebar kebaikan dalam rangka memuliakan Allah itu. Dengan kata lain, semakin menjadi berkat bagi sesama dan bagi lingkungan kita. Untuk itu, mari kita dalami makna dari perayaan iman kita pada siang hari ini dengan mencoba mendalami bacaan-bacaan suci yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Kita mulai dari bacaan pertama, lalu bacaan Injil, kemudian dari bacaan kedua. Mulai dari bacaan pertama. Dari bacaan pertama tadi ditegaskan bahwa dari bait suci ada air yang keluar. Ada air yang keluar. Dikatakan, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Intinya air. Nah,
air yang mengalir itu bagaikan sungai. Lalu dikatakan, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Jadi air sumber kehidupan. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Nah, pada kiri kanan sungai itu dikatakan, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Ya. Nah, lalu dikatakan, yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Ini luar biasa ini. Air kehidupan, air kehidupan. Tiap bulan lagi ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Ya. Pesannya, hidup kita akan berbuah ya kalau terus diairi ya. Nah, air yang dimaksudkan itu apa? Air kehidupan itu apa? Maka dijelaskan dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama. Bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 dan seterusnya. Intinya, Yesus masuk di bait Allah, di bait suci. Lalu di situ didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan oleh penginjil, Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Yesus bersabda, ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya. Tetapi orang banyak, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Lalu ditegaskan oleh Yesus, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombaklah bait Allah. Nah, lalu Yesus menjelaskan, yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yesus sendiri. Yesus yang wafat dan bangkit. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kalau dalam bacaan pertama, air kehidupan itu yang mengalir dari bait suci itu tadi kita lihat menyuburkan pohon-pohon yang tumbuh di pesisir sungai itu, di tepi sungai itu kiri kanan. Dan kemudian ikan-ikan itu luar biasa ya. Pohon-pohon buah-buahan itu buahnya berlimpah ruah. Karena apa? Air kehidupan yang mengalir dari bait suci itu. Dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan bersama, maknanya, pesannya, kehidupan itu sendiri adalah Yesus yang wafat dan bangkit, yang kita imani sebagai Tuhan, sebagai penebus kita, sebagai juru selamat kita. Nah, lalu kita orang-orang yang percaya kepadanya di mana? Apa tanggung jawab kita? Dijelaskan dalam bacaan kedua tadi oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ketika kita menerima sakramen pembaptisan, per hari itu kita ambil bagian di dalam karya perutusan Kristus, di dalam sejarah keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Lagi ditegaskan, bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Makanya, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
kita kumpul bersama pada pagi, pada siang hari ini. Sekali lagi, makna utamanya, makna pokoknya adalah yang didedikasikan, yang kembali diberkati, yang kembali dikuduskan adalah hidup kita, hidup Bapak Ibu, hidup umat di Stasi Sarom ini, ya. Khususnya anak-anak kita yang akan menerima komuni pertama dan yang akan menerima sakramen krisma, sakramen penguatan, sakramen pendewasaan. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut, lalu untuk ke depan apa yang harus kita kerjakan. Nah, tadi dari bacaan kedua ditegaskan pada kalimat terakhir, Bait Allah adalah kudus. Nah, ini Bait Allah adalah kudus, ya. Saudara-saudariku, ingat dalam misa kudus, setiap kali pastor berkunjung ke sini lalu ada ekaristi, ya. Sesudah kita masuk dalam privasi, sebelum masuk dalam bagian doa syukur agung, lalu kita menyanyikan lagu kudus atau lagu santus, ya. Ya. Itu rumusannya bagaimana? Ya. Kita ingat, ya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkati yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang berbahagia, ternyata muara, tujuan, tanggung jawab kita di dalam pesyarahan hidup kita ini adalah satu saja, yakni mengejar kekudusan itu, ya. Mengejar kekudusan. Apapun panggilan hidup kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, yang kita kejar, tujuan kita dalam pesyarahan hidup ini adalah kekudusan. Artinya, bagaimana kita mengelola hidup kita sedemikian rupa sehingga ujungnya, buahnya adalah kekudusan. Nah, lalu bagaimana kita terjemahkan secara sangat konkret? Tentu saja para orang kudus dapat menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi teladan bagi kita. Pada hari ini kita bersama dengan Gereja Universal merayakan pesta Santo Thomas Rasul. Santo Thomas Rasul. Ya. Nah, dalam rangka mengejar memperjuangkan kekudusan itu, maka para orang kudus bisa menjadi motivator bagi kita. Contoh, Thomas Rasul. Thomas, siapakah Thomas Rasul itu? Mungkin kadang-kadang kita berpikir dia ini adalah sosok rasul yang ragu-ragu, yang tidak gampang percaya, yang sering bingung, dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat secara cermat di dalam Injil, maka sesungguhnya dialah yang pertama menyapa Yesus dan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya Tuhanku dan Allahku. Ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, ya, ya Tuhanku dan Allahku. Syahadat pertama sebelum gereja perdana, Thomaslah yang pertama mengungkapkan, menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini yang disebut pengudusan hidup. Meletakkan
Yesus di dalam Tuhan kita, di dalam hidup kita sebagai Tuhan. Kemudian tentu saja pelindung dari gereja kita, ya, Bunda Maria Ratu Surgawi. Bunda Maria sangat jelas, ya. Ini dapat menjadi contoh bagi kita dalam rangka mengejar pengudusan hidup. Memang ketika kita mempersiapkan diri tadi pagi untuk berangkat ke sini pagi-pagi, lalu ada orang yang bertanya kepada kita, "Umbara lamiola." Lalu kita katakan, kami mau berangkat ke stasi Bunda Maria Ratu Surgawi Sarong. Wah, misalkan kami tadi berangkat dari pastoran dari Makale, lalu menuju kemari, ternyata kita mendaki terus, ya. Mendaki terus. Kita mendaki ke surga ini. Ya. Nah, ini Bunda Maria Ratu Surgawi. Ya. Jadi ini kita naik surga ini. Ya. Jadi paling dekat dengan surga ini. Ya. Maka ini sangat simbolis bagi seluruh umat di sini, supaya kita memberikan kesaksian akan nilai-nilai surgawi. Hidup kita di dunia ini bukan untuk cari apa-apa, tetapi hanya satu, cari surga. Amin, ya. Khususnya ini anak-anakku yang akan menerima komuni pertama dan kemudian sakramen krisma. Nah, lalu kita bisa dalami lagi. Ini kan merupakan bagian dari paroki Santo Yohanes Rasul, ya. Santo Yohanes Rasul Minanga. Ya. Nah, Yohanes Rasul kita kenal dalam Injil, ini adalah murid yang terkasih, ya. Ini adalah murid yang terkasih. Dan dia mengalami bahwa dia begitu dikasihi oleh Tuhan, dan karena itu juga dia menyiapkan dirinya, punya komitmen untuk menjadi saksi kasih itu. Ya, kasih yang adalah hakikat dari Tuhan. Maka ini juga merupakan tanggung jawab bagi kita dalam rangka mengejar kekudusan itu. Nah, dalam rangka itu, maka saya mau titipkan pesan kepada seluruh umat di paroki Minanga dan khususnya di stasi Sarong ini. Ingatlah nilai rahmat yang kita mohonkan setiap kali kita misa, ketika hosti, ketika anggur sudah dikonsekrir oleh pastor, sebelum kita maju komuni kudus, ada dua kata kunci di sana yang selalu kita mohonkan ketika Yesus Kristus sudah hadir secara nyata di atas altar. Dua kata kunci itu, dua nilai itu, dua permohonan kita itu, yakni yang pertama damai, kedamaian, dan yang kedua adalah apa? Persatuan. Contoh dari rumusan itu, ya. Coba kita lihat. Dalam doa damai kita akan mendoakan ini, ya. Jadi sebelum kita maju komuni dikatakan, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini dua kata ini, kedamaian dan kesatuan yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka menjadi bait Allah seperti ditegaskan oleh Paulus dalam bacaan kedua tadi, berarti yang pertama kita siap untuk menjadi juru damai. Lalu kemudian yang kedua, kita siap
untuk menjadi pemersatu. Nah, dua hal ini penting sekali hari ini dan ke depan. Ya. Dan persis itu juga yang merupakan tekanan dari Gereja Universal sekarang di bawah kepemimpinan Paus Leo ke-14. Ya. Damai, ya, damai, ya. Baik secara global, konteks Indonesia maupun dalam hidup harian kita, ini penting, ini mendesak, ya. Damai, menabur kedamaian. Kita dipanggil menjadi juru damai, bukan menjadi pemecah, bukan menciptakan konflik, dan seterusnya. Ya. Lalu kemudian nilai yang kedua, kesatuan yang sangat dekat dengan hal itu, bersatu, ya. Ya. Seperti kearifan lokal yang kita terima dari leluhur kita, ya. Bisa kada dipoto pantang kada di pomate, ya. Nah, dalam syahadat iman kita, hal ini juga kembali terus menerus menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk kita evaluasi pada diri kita sendiri, pada rumah tangga kita sendiri, pada gereja kita, pada stasi kita, pada paroki kita, ya. Dua hal ini, kedamaian dan kesatuan. Sekali lagi dalam doa itu kita mohonkan, berilah kami damai dan kesatuan. Ya. Berilah kami damai dan kesatuan. Paus Leo ke-14 dalam ensiklik yang terbaru menegaskan hal ini. Menara Babel menuju Yerusalem baru. Dalam menara Babel itu yang terungkap di sana adalah kesombongan manusia yang mau sama dengan Tuhan. Kesombongan manusia. Pertobatan itu terjadi kalau ada transformasi, ada perubahan, ada peralihan dari menara Babel menuju Yerusalem baru. Dan manakah Yerusalem baru itu? Seperti tadi kita dengarkan dari bacaan Injil, pusatnya adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah Yerusalem baru, Allah yang menyelamatkan manusia melalui penebusan Yesus Kristus. Ya. Nah, lalu tentu saja selain relasi kita satu dengan yang lain, juga penting apa yang sudah kita mulai tadi ketika masuk dari sana sementara berarak, perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, ya. Ketika jalan tadi dari sana, dari stasi Santung menuju ke sini, Pastor Fikep bercerita mengenai musibah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, musibah longsor, ya. Ini pun menjadi perhatian kita, ini menjadi kepedulian kita. Bagaimana kita merawat bumi kita. Tadi saya menyampaikan kepada Pastor Fikep dan para pastor, yang bisa kita wariskannya, bisa kita tinggalkan untuk generasi kita ke depan hanyalah satu, yakni bumi. Maka perlu kita jaga, perlu kita pelihara, perlu kita lestarikan. Ya. Maka sangat bagus bahwa umat di stasi Sarong ini dan kemudian tentu saja dikawal oleh panitia mengajak kita untuk ayo kita peduli dengan lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku, khususnya para calon penerima komuni pertama dan sakramen Krisma, inilah tanggung jawab kita untuk ke depan, untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan Allah. Ya, ini sangat simbolis, ya, sarong. Sarong dalam kehidupan kita itu apa? Sarong, tudung, ya.
Ya, kita ingat kalau misalkan kita ke kebun, kita ke sawah, itu kita pakai sarung itu toh, ya. Jadi yang melindungi kita dari panas, yang melindungi kita dari dingin. Ini simbolisasi dari Tuhan yang tadi dalam Mazmur tanggapan yang kita nyanyikan, refrennya itu, Tuhanlah bentengku, dialah penjagaku, dialah sarungku. Ini. Jadi untuk kita yang berada di tempat ini pasti ada legenda mengenai sarung ini. Tetapi kalau secara spiritual, untuk kita orang Katolik sangat jelas. Ini mengajak kita untuk selalu datang kepada Tuhan yang adalah benteng kita, yang adalah penjaga kita, yang adalah pelindung kita. Dengan demikian, atmosfer kasih, semangat kasih yang ada pada Allah itu akan juga bersinar, bercahaya di dalam diri kita, untuk kita pancarkan, untuk kita bawa di dalam kehidupan kita, hidup kita secara pribadi, orang per orang, tetapi khususnya juga di dalam keluarga, di dalam keluarga. Untuk memulai sesuatu yang raksasa, yang besar ke depan, titik startnya adalah keluarga. Maka pada pagi, pada siang hari ini, saya ajak kita untuk mendoakan keluarga kita. Khususnya untuk dua nilai tadi itu, kedamaian dan persatuan. Kedamaian dan kesatuan. Selaku uskup, saya membantu kita dengan doa-doa. Tuhan memberkati.